Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku benar-benar bakal berusaha untuk ngejelasin ke kalian yang udah ngedraft pertanyaan-pertanyaan tentang prepare WHV 2025 spesial yang prepare dari Jepang. Karena di kasusku aku prepare WHV itu pas lagi jadi teman-teman, aku prepare dari Jepang itu sebenarnya udah dari 2023. Prepare pertama yang aku siapin dari dulu adalah sarjana teman-teman, yaitu kuliah. Karena kalau ngincernya WHV itu harus kuliah, nggak bisa SMK atau SMA atau pakai C atau MA dan lain-lain, jadi harus kuliah. Jadi karena kuliah ini makan waktu, aku benar-benar ketika masuk magang itu udah mulai aktif daftar kuliah walaupun kuliahnya online. Ada yang nanya kuliahnya di mana? Jadi teman-teman, aku kuliahnya di UT, Universitas Terbuka di Indonesia, cuman domisilinya itu di Jepang. Apa bedanya? Sama aja teman-teman, pendaftarannya sama, cuman bedanya adalah ketika memilih domisili dan ngisi alamat gitu. Jadi disesuaikan sama domisili kalian. Jadi sama aja ya, kayak studinya, cara pembelajarannya itu sama kayak di UT di Indonesia. Cuman kalau UT Jepang itu kayak full online kebanyakan, kayak kita tuton atau tuh web ya, paling paling mentok tuh web, kita ngadain ngezoom dan lain-lain, pertemuan dan lain-lain. Jadi aku kuliah dari 2023, sekarang 2025, aku udah masuk semester 5. Itu prepare pertama ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanya kayak kalau misalnya ke WHV apakah harus lulus sarjana S1 atau D3? Enggak. Kita bisa daftar walaupun stuck di semester 4 sudah lulus. Gitu. Prepare yang kedua adalah dana tabungan. Dana tabungan ini sebenarnya tidak perlu difikirkan ya teman-teman, karena kalau misalnya setahun 2 tahun di Jepang pasti dana tabungan ini bakal terpenuhi. Karena setahun 2 tahun pasti bisa lah ya nabung lebih dari 50 juta ya kan. Terus pertanyaannya, kalau WHV itu butuh dana berapa? Kalau WHV tahun 2025 ini minimal punya dana mengendap 5.000 USD, 5.000 dolar sekitar. Kalau tahun ini tuh 54 juta. Terus setelah punya uang dan kuliah, yang ketiga yang bisa disiapin pasti Jepang adalah sertifikat bahasa Inggris. Jadi kemarin pas war SDOHV, banyak teman-teman kandidat SDOHV itu yang lebih memilih prefer untuk tes PTE teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin kalian-kalian yang mau SDOHV kepikirannya ikut IELTS ya pasti, karena ini yang paling familiar. Cuman ada opsi yang lebih gampang dan lebih sacet lah menurutku untuk prepare-nya, itu PTE. Kalian bisa searching di YouTube atau Google atau ChatGPT tentang tes PTE ini. Kalau di Jepang itu ada 2 tempat ya teman-teman. Untuk tahun 2025 ini setauku cuma ada di Osaka dan Tokyo. Aku pribadi itu udah pernah kunjungi 2 tempat sekaligus, di Tokyo atau di Osaka. Kenapa kok bisa mengunjungi keduanya? Karena aku sempat kena tolak pas daftar di Tokyo. Aku udah booking, udah isi biodata dan lain-lain, udah daftar, udah dapat bookingan tes PTE-nya di Tokyo. Cuman pas hari H aku datang ke sana, ternyata ada salah satu uh, biodata aku yang nggak cocok atau salah di bagian citizen. Citizennya yang harusnya aku isi Indonesia, tapi malah aku isi Jepang. Jadi ditolak di Tokyo. Terus aku pindah ke Osaka ya. Untuk rincian biaya tesnya itu sekitar, kalau di aku kemarin itu 3,7 3,8, karena dolar lagi naik banget gitu teman-teman. Beda ya kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh tes PTE-nya ada vouchernya, jadi kayak lebih murah, 3,2 3,3 gitu. Itu ya, jadi ada 3 yang harus kalian siapin ketika kalian mau war SDWHV tapi posisi lagi di Jepang, yaitu sarjana kuliah, yang kedua dana mengendap, yang ketiga itu sertifikat bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kalian masih di Jepang, kalian usahain untuk aktif join grup WhatsApp, Telegram, atau Facebook yang di situ ngebahas tentang SDOHV, biar kalian tuh nggak ketinggalan. Karena kemarin itu yang paling bener-bener ngebantu aku banget itu ketika aku join grup, aku bisa dapat informasi kayak misalnya nih prepare WHV itu apa aja, apa yang paling urgent dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah kalian bisa dapat relasi warnet ya teman-teman. Warnet, tempat warnet yang paling bagus, yang recommended, yang kayak udah pernah ngelolosin anak-anak SDO WHV tahun-tahun lalu. Itu yang paling penting poinnya. Bantu banget sih buat kayak cari warnet yang bagus. Jadi ketika di Jepang itu tadi ada 4 ya teman-teman, kayak sertifikat bahasa Inggris, mahasiswa, jadi mahasiswa, yang ketiga dana mengendap, yang keempat join grup WhatsApp, Tele, atau Facebook sebanyak mungkin ya teman-teman, biar opsinya kalian juga dapat teman yang lebih banyak gitu teman-teman. Nah ketika pulang, yang aku siapin adalah bikin bank reference. Jadi aku datang ke bank untuk bikin bank reference teman-teman. Jadi kalau misalnya dana kamu udah mengendap, kalian bisa bikin bank reference. Bank reference ini harus diwakilkan diri kalian sendiri, nggak bisa diwakilkan orang tua dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian war di Indo, terus bank kalian bank Indo, kalau mau bikin bank reference tuh bakal bener-bener struggle teman-teman, karena harus diwakilkan diri sendiri, tidak bisa diwakilkan orang lain begitu. Terus itu yang kelima ya teman-teman. Yang keenam adalah nyiapin pas foto. Pas foto itu bebas ya, background merah. Kalau kemarin tuh nyiapin yang ukuran 3x4 kalau nggak salah. Nah
Setelah itu bikin surat pernyataan. Surat pernyataan keabsahan dokumen itu bisa di-download di website imigrasi ya teman-teman. Itu gampang nanti bikinnya. Terus nanti kalian bisa tanda tangani di atas materai. Materainya itu bisa digital atau yang manual itu ya, yang kertas kita beli di tempat fotokopi. Kayak gitu. Terus dokumen yang selanjutnya adalah paspor. Jadi dokumen-dokumen yang dilengkapi di Indonesia itu sebenarnya dokumen-dokumen yang kayak sehari bisa dibikin ya teman-teman. Jadi kayak nggak terlalu struggle untuk nyiapinnya. Beda lagi kayak misalnya pas di Jepang kita harus kuliah bertahun-tahun, terus juga harus nabung gitu ya. Itu nggak bisa sehari doang, nggak bisa. Jadi buat teman-teman yang masih di Jepang, coba kalian benar-benar fokus ke 3 hal sih menurut aku. Kayak kalau kalian belum kuliah, kuliah dulu. Kalau kalian belum ada tabungan, belum ada tabungan, tabungan kalian belum cukup, nabung dulu. Kayak gitu. Terus yang terakhir sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris kemarin aku prepare selama sebulan doang, itu dapat PT-nya. Jadi aku prepare dari pertengahan Agustus, terus aku ujiannya di pertengahan September. Setelah lulus tuh aku langsung pulang teman-teman. Jadi ada yang nanya, kak kalau misalnya award SDWHV apakah di Jepang? No, aku pulang ke Indonesia karena menurut aku ya kalau misalnya pengen dapat ya aku harus benar-benar ngelepas semuanya terus pulang dulu ke Indonesia kayak gitu. Semangat, jamata, next video.